Hai guys, kembali lagi sama kita. Aku Maya Elvina dan Aku Nafsia Sanjani. kali ini kita ketemu lagi di video yang akan kita bahas tentang akuntansi guys. Nah, penasaran kan pasti yang akan kita bahas itu apa aja? Jangan sampai kalian kelewatan, ikuti sampai akhir. Nah, Naf, pertanyaan pertama nih. Ini yang paling dasar sih. Apa yang mungkin itu termasuk ke dalam cash? Tahu nggak sih cash? Cash uang tunai. Oke, menurut aku nih Mai, kas dan setara kas itu mengacu pada item baris pada suatu neraca yang dimana dapat melaporkan nilai aset perusahaan secara tunai atau dapat segera dikonversi menjadi uang tunai. Nah, setara kas ini termasuk rekening bank, kemudian surat berharga seperti surat berharga dan obligasi pemerintah jangka pendek. Nah, Hmm. kalau menurut kamu, apa sih yang mungkin termasuk ke dalam bentuk cash itu? Oh gitu ya. Ya kurang lebih sama ya. Jadi cash di sini tuh kan berarti uang tunai ya. Nah, kalau di akuntansi ini kan ada dua ya. Nah, namanya kas itu kan ada kas sama setara kas. Nah, letaknya ini tuh ada di laporan posisi keuangan atau neraca, tepatnya di aset lancar. Biasanya di atas itu loh, Naf. Nah, kalau kas Oke. biasa itu lebih ke uang tunai atau aset yang bisa segera kita uangkan atau kita tunaikan gitu, yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, beda lagi kalau misalkan setara kas. Kalau setara kas itu lebih ke aset yang dimiliki perusahaan. Benar katamu tadi, kayak yang rekening bank, surat berharga, yang berjangka pendek gitu, Naf. Nah, di sini ada pertanyaan yang kedua nih, Mai. Hmm. Sebutkan dua metode pencatatan transaksi piutang ketika situasi diskon tunai dan mana yang lebih besar secara teorinya dan mana yang lebih sering digunakan dalam praktek. Nah, kalau kita ngomongin tentang transaksi piutang, itu sebenarnya ada dua metode pencatatannya itu. Yang pertama itu metode pencatatan piutang dan penjualan kotor. Yang kedua itu pencatatan penjualan bersih. Nah, metode penjualan bersih ini itu diinginkan dari sudut pandang teoritis karena menilai piutang pada nilai realisasi bersihnya. Selain itu ya, Naf, pencatatan penjualan secara neto itu memberikan penilaian yang lebih baik atas pendapatan yang diakui karena dari penjualan produk itu tadi. Jika perusahaan pembeli itu gagal untuk mengambil diskon, maka perusahaan harus mencerminkan jumlah ini sebagai pendapatan. Jadi metode brut terus yang kedua nih Naf, metode bruto itu untuk piutang dan penjualan digunakan dalam praktik secara normal karena metode tersebut itu bijaksana dan penggunaannya secara umum itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyajian laporan keuangan gitu. Naf, mungkin jawaban kamu sama ya, sama kayak jawaban Ya, aku ya, karena oke. kita sama-sama belajar di Belajar. akuntansi kemarin waktu kuliah Benar. gitu. Ya, ya. Nah, ada pertanyaan yang ketiga nih, Mai. Bagaimana prosedur penanganan penagihan piutang yang sebelumnya dihapuskan dengan metode penghapusan langsung atau metode tunjangan? Metode ini tentang metode penghapusan piutang ya. Oke, Ya, benar. kalau menurut aku sendiri itu ada dua ya, metode langsung sama metode tidak langsung dalam penghapusan piutang. Mungkin kamu sendiri bisa ini Naf untuk menjelaskan secara rinci atau secara simple lah gimana metode langsung itu, terus gimana metode tidak langsung itu. Nah, oke, Mai. Nah, metode langsung ini menghapus piutang pada pembukuan perusahaan secara langsung. Ketika perusahaan ini menetapkan piutang tersebut dan tidak dapat lagi ditagih oleh perusahaan lain. Nah, perusahaan ini akan mencatat jumlah piutang yang tidak dapat diselesaikan hanya jika piutang sudah benar-benar tidak dapat ditagih. Kemudian ada metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung ini merupakan di mana perusahaan ini melakukan perkiraan terhadap piutang yang ada pada setiap akhir periode pembukuan, gitu, Mai. Oh gitu, iya iya. Oke oke deh. Lanjut kita ke soal berikutnya ya. Oke. Nah, Naf,
Ini kan biasanya tuh kemungkinan itu ada gitu loh di perusahaan. Kenapa sih kok kemungkinan tuh ada perusahaan itu bisa menjual piutangnya ke perusahaan lain gitu? Oke, Mai. Nah, di sini tuh ada beberapa alasan nih, karena mengapa perusahaan itu dapat menjual piutangnya ke perusahaan lain. Nah, alasan yang pertama yaitu penagihan piutang itu seringkali memakan waktu yang cukup lama dan terkadang juga memerlukan biaya, sehingga perusahaan itu bersedia menerima kas yang lebih kecil. Kemudian ada alasan yang kedua, yaitu mempercepat proses produksi. Dengan terbayarnya piutang oleh perusahaan factoring, maka jumlah kas real akan semakin besar. Nah, kas ini dapat menambah kapasitas produksi perusahaan. Dan alasan yang ketiga yaitu mengalihkan tugas penagihan. Nah, kadangkala perusahaan itu tidak punya waktu untuk melakukan penagihan, maka dari itu perusahaan mengalihkan piutangnya ke perusahaan lain. Itu sih, Mai. Nah, kan kita juga sama-sama belajar nih tentang akuntansi. Kurang lebih jawabannya sama ya. Iya ya, betul betul betul. Nah, biasanya itu aku juga sempet cari ya Naf di Google. Biasanya itu karena perusahaan itu mengalami kesulitan gitu loh dalam memperoleh pinjaman. Benar. Tingginya tingkat bunga juga sehingga piutang yang dimiliki perusahaan itu cepat mungkin tuh bisa dirubah menjadi kas. Pengennya tuh kayak gitu Naf. Benar-benar. Nah, selanjutnya nih Mai, ada pertanyaan nomor 5. Jelaskan klasifikasi inventaris dan sistem inventaris yang berbeda menurut kamu gimana? Nah, oke, kalau menurut aku ya inventaris itu kan sama kayak persediaan ya. Ada jenis persediaan itu ada 4. Yang pertama itu bahan baku atau kita biasa sebut komponen. Terus yang kedua itu WIP. Terus yang ketiga itu ada barang jadi dan yang keempat itu ada MRO. Nah, namun beberapa orang itu hanya mengenali 3 jenis aja inventaris dan mengabaikan MRO. Jadi bahan baku, WIP sama barang jadi aja. Nah, memahami berbagai jenis inventaris itu juga sangat penting ya, Naf, untuk membuat pilihan perencanaan keuangan dan produksi yang baik. Jadi kayak kita memilah-milah gitu loh, bahan baku, barang jadi. Nah, itu juga bisa untuk menekan keuangan kita juga dan itu juga akan berdampak pada produksi yang nantinya akan menjadi lebih baik gitu, Naf. Benar-benar, Mak. Nah, oke Naf, kita lanjut ke pertanyaan ke-6 nih. Menurut kamu ya, dalam hal apa akun persediaan di perusahaan dagang itu berbeda dengan akun perusahaan di manufaktur? Oke nih Mai, menurut aku ya, dalam bisnis retail itu persediaan kan biasanya hanya terdiri dari satu kategori, yaitu produk yang menunggu untuk dijual kembali. Nah, kalau dalam perusahaan manufaktur sendiri, biasanya persediaan itu kan terdiri dari bahan mentah, bahan dalam proses, dan barang jadi. Nah, terkadang akun persediaan manufaktur atau persediaan pabrik itu juga disertakan dalam proses produksinya. Gitu sih, Mai. Gitu, oke. Oke nih, Mai, pertanyaan yang selanjutnya. Apakah persediaan harus dimasukkan dalam laporan posisi keuangan dan perhitungan laba bersih? Oke, nah yang pertama aku mau bahas dulu tuh di laporan posisi keuangan dulu ya, atau kita sebut sebagai neraca. Nah, persediaan ini tuh adalah biaya yang belum kadaluarsa dan merupakan manfaat masa depan bagi pemiliknya. Nah, di laporan posisi keuangan ini mencakup daftar semua biaya atau aset yang belum kadaluarsa pada titik tertentu, karena persediaan itu adalah aset yang dimiliki pada saat tertentu dalam penyusunan laporan posisi keuangan. Maka persediaan itu harus dimasukkan agar posisi keuangan pemilik perusahaan itu dapat disajikan secara wajar gitu. Nah, kalau yang kedua, kalau di perhitungan laba bersih itu persediaan awal dan persediaan akhir itu dimasukkan dalam perhitungan laba bersih hanya untuk
tujuannya mencapai harga pokok penjualan selama periode waktu yang dicakup oleh pernyataan tersebut. Nah, barang-barang yang termasuk dalam persediaan awal yang sudah tidak ada lagi merupakan biaya kadaluarsa untuk dicocokkan dengan pendapatan yang diakui selama periode tersebut. Nah, barang yang termasuk dalam persediaan akhir ini adalah biaya yang belum kadaluarsa untuk dibawa ke masa depan, jadi belum dibebankan. Nah, tiga pertanyaan terakhir nih. Apa perbedaan antara persediaan perpetual dan persediaan fisik? Jika sebuah perusahaan itu melihara atau menggunakan persediaan perpetual, haruskah persediaan fisiknya pada setiap tanggal sama dengan jumlah yang harus ditunjukkan oleh catatan persediaan perpetual? Terus kenapa sih gitu? Oke, Mai. Di sini tadi membahas mengenai persediaan perpetual dan persediaan fisik. Nah, dalam sistem persediaan perpetual, data tersedia setiap saat mengenai kuantitas dan jumlah dolar dari setiap item bahan atau jenis barang dagangan yang ada. Sedangkan untuk persediaan fisik ini merupakan penghitungan fisik persediaan yang ada pada suatu titik waktu. Dalam sistem periodik, persediaan ini dihitung secara berkala, setidaknya setahun sekali. Tetapi catatan terbaru tidak selalu dipertahankan. Nah, perbedaan sering terjadi antara penghitungan fisik dan catatan abadi karena kesalahan administrasi, kemudian pencurian, pemborosan, salah penempatan barang, dan lain-lain. Itu sih, Mai. Oh gitu, oke. Aku juga baru denger sih ya, kayak sambil kita nyari-nyari di YouTube juga, di Google juga, kita bisa dapat materi-materi baru gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Naf. Bisa nggak sih kamu itu mendeskripsikan biaya yang diterapkan pada penilaian persediaan? Oke, Mai. Nah, biaya ini telah didefinisikan secara umum sebagai harga yang harus dibayarkan atau pertimbangan yang diberikan untuk memperoleh suatu aset yang merupakan dasar utama untuk akuntansi persediaan. Nah, sebagaimana telah diterapkan pada persediaan, biaya berarti jumlah pengeluaran dan beban yang berlaku secara langsung atau tidak langsung untuk membawa suatu barang itu ke kondisi dan lokasi yang ada. Nah, pengeluaran dan beban yang berlaku ini mencakup semua biaya akuisisi dan produksi, tetapi tidak termasuk semua beban penjualan dan bagian dari beban umum dan administrasi yang tidak secara jelas telah terkait dengan produksi. Nah, biaya pengiriman yang berlaku untuk produk ini dianggap sebagai biaya barang. Oh, jadi itu ya. Oke. Nah, sekarang kita udah di pertanyaan yang terakhir nih, Mai. Iya. Untuk kamu. Nah, bedakan antara biaya produk dan biaya periode yang berkaitan dengan persediaan. Oke, wah nggak terasa nih kita udah di akhir pertanyaan ya, Naf ya. Pertanyaan terakhir nih. Oke. Kalau menurut aku sendiri ya, berdasarkan sifatnya, biaya produk itu melekat ke persediaan dan pencatatannya itu dalam akun persediaan gitu. Jadi biaya-biaya ini itu berhubungan langsung dengan yang membawa barang ke tempat usaha pembeli dan mengubah barang-barang tersebut itu menjadi kondisi yang dapat dijual gitu. Biaya tersebut itu akan mencakup biaya pengiriman barang yang dibeli, terus biaya perolehan langsung lainnya, terus juga ada biaya tenaga kerja dan produksi lainnya yang timbul dalam pemrosesan barang hingga saat penjualan. Jadi semua biaya yang melekat pada produknya. Nah, kalau misalkan biaya periode itu tidak dianggap berhubungan langsung dengan perolehan atau produksi barang. Oleh karena itu nggak dianggap sebagai bagian dari persediaan gitu. Nah, kalau tadi itu kan berdasarkan sifatnya nih. Kalau yang sekarang itu berdasarkan konseptualnya, biaya ini itu adalah biaya produk sebanyak harga pembelian awal dan biaya pengiriman terkait yang melekat pada produk. Sementara biaya penjualan itu umumnya dianggap lebih langsung terkait dengan
harga pokok penjualan daripada persediaan yang tidak terjual. Namun dalam banyak kasus biaya, terutama biaya administrasi, itu nggak terkait atau nggak langsung nempel gitu loh ke proses produksi langsung, sehingga alokasi apapun itu murni dari si produk itu sendiri. Jadi biaya bunga dianggap sebagai kalau misalkan biaya bunga nih Naf, itu dianggap sebagai biaya pembiayaan dan umumnya itu dibebankan pada saat terjadinya ketika terkait dengan penyiapan persediaan untuk dijual gitu Naf. Oh iya. Oke. Oke, itu tadi yang bisa kita sampaikan kepada kalian semua para pendengar YouTube setia Maya Elvina. Dan semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami pamit dulu. Sekian, sampai jumpa di video terakhir bulan depan. Dadah.